Ah, syuting Gorivo. Kafe dibuka dulu, guys. Weh, Mas, Gorivo nang di? Woi, Gorivo nang di? Nang kono ya? nang buri. Lagi apa iku? Oh, iki lho. Pusokoku. Bisa apa? Wih, istimewa iki. Anyar iki aku oleh. Oh, Iki aku oleh iku teko koncoku duwe kanca. siapa jenenge? Baik, Cek, Koncoku. ulangi. Koncoku duwe kanca. Apa jenenge koncoe? Sulaimin Sulaimin duwe kanca. duwe mbah. Nah, Sulaimin iku Demba. duwe mbah. Terus mari ngono, mbah iku duwe kanca. Jenenge Jenenge Sulaimin. sapa ya? Lali aku gak takok aku. Anu, terus mari ngono kancane mbah iku mau duwe Pak Lik. Nah, Pak Lik iku mau kancaku. Terus mari ngono. Paling mbae mau. Nah, kancane kancaku iku mau ngedol iki. Nah, iki mau jarene iku pusaka teko Prabu Siliwangi. Suwang. Jarene tapi dodokno master ya. Iya yo. Masuk yo. Yo. Saya. Udah. Pada salah kabeh sama Iya wong-wong. iki. Sistem mewah pokoknya. Oleh teko mbahe kancaku, mbahe maneh dawa pokoke dawa. Iki teko Prabu Siliwangi. Ambune ngene. Tak takok, "Pak. Aku duwe iki, Pak." Istimewa iki, Pak. Ngene lungguh. Ket nang rame ana opo iki? Iki lho, Pak. Iki aku iki ket oleh, Pak. Teko Prabu Siliwangi. Kancaku duwe kanca, mbahe duwe mbah. Dawa pokoke, Pak, duwe mbah iku duwe kanca. Sik. Lah kancane mbah iku kancaku, Pak. Sik iki sampean tuku ta, dikeki ta, teko goib ta? Tumbas, Pak. Tumbas. Sik. Tumbas nang koncone. Kancane. Dawa pokoke, Pak, ana mbahe duwe kanca. Lah iku. Ha, niki ngeten, Pak. Iki teko Prabu Siliwangi lho, Pak. Oke. Asli, Pak. Asli. Iya, asli, Pak. Jarene sih, Pak. Jarene. Terus? Nah, iki kan aku arep takok nang Bapak. Iki temenan ta, Pak, iki, Pak? Asli temenan ta, Pak, iki, Pak? Teko Prabu Siliwangi. Kita review ya. Kita review ya. Kita udah ini belum opening ini tadi. Opening dhisik rek. Oke. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyano dan Mas Dika. Kita lagi ngopi-ngopi santai-santai. Ngopi santai. Dan sambil kita nge-review juga ya kerisnya Prabu Siliwangi. Saya juga punya pusaka juga nih Mas, lagi unboxing barusan. Jadi kita tanding pusaka lah ini. Boleh punya Prabu Siliwangi, kita punya etnik Indonesia aja lah. Menangan tek kuwi. Ya moga-moga juga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Dalam keadaan Amin. yang semangat juga. Semoga video kita bisa bermanfaat ya Dik. Bisa bermanfaat. Untuk para pecinta Tosan Aji. Nah kita lagi review nih pusaka Prabu Siliwangi nih. Apa Prabu nih Dik? Siliwangi nih. Ini. Wush. Prabu Siliwangi ini. Enggak sih, sebelum sekarang bisa tahu Prabu Siliwangi dari mana nih Dik? Katanya, Pak. Terus ceritanya Ya. apa lagi? Kegunaannya apa nih Chris? Ini dulu itu dibuat perang sama Prabu Siliwangi katanya. Kesaktiannya apa nih? Iya, kesaktiannya itu bisa menghalau penyakit, Pak. Musuh, Penyakit. Pagebluk. Iya. Jadi kalau ada musuh yang menggunakan energi gaib ini iya, langsung dikeluarkan gini katanya sih, Pak. Oke. Iya. Oke. Ya, menurut masternya ini. Oke guys, kita ada satu pusaka yang kita mau review dari Mas Dika. Katanya pemberian dari seseorang atau pemaharan dari seseorang yang menurut ceritanya Menurut ini ya, ceritanya. adalah keris Prabu Siliwangi.
Tapi kalau dilihat dari besiannya dan dapurannya kayaknya keris koden nih gini. Pas keris anu, Pak, salon, Pak. Iya, keris koden. Keris koden itu keris yang dibuat ratusan biji dalam sehari. gitu. Iya. Jadi yang biasa dijual-jual di apa? Kayak mantenan nih, Bro. Oh iya, lebih parah ini. Jadi ini bukan tempa iki, Dik. Tempa cuman ya bahannya juga bukan bahan terbaik, dari bahan plat drum. Terus dari apa? Dari ukirannya kan udah kelihatan nih, ukirannya kasar banget. Iya. Orang zaman dulu kalau buat pusaka, Dik, kalau buat naga pasti Kelihatan. wah ya seperti naga gitu kan. Nggak, Jadi nggak Kalau sembarangan. dia mati kayak ini, Pak ya, apa? Kayak itu loh, apa karton digunting Iya, gitu. karton. Kayak bebek, Pak. Bebek apa? Kartun. Ini belinya mahal nggak, Dik? Ini belinya ya lumayan, Pak. Waduh. Duit utang nggak? Duit bayaran? Anu online, utang online. Duh, mati seneni bojoku iki rek. Oke, Kebocok, teman-teman. guys. Ini kebetulan juga, Dik, beberapa hari yang lalu saya juga dapat WA dari satu orang, katanya mau menawarkan saya pusaka dari pegangannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Wah, bayangkan kalau Wah, kita sekali. punya Iya. pusaka dari Pangeran Diponegoro kan, wah luar biasa ya, Dik ya. Yang biasa naik kuda gitu. Kayak Oh. di gambar-gambar itu Iya. kan ya. Nah, saya tanya sama beliau ini loh, Mas, dari mana bisa tahu itu kerisnya Pangeran Diponegoro kan? Iya. Wah, nanti kalau ketemu Om tak ceritoi. Iki Wah, foto ini- karo aku cerita. jadi beli cerita lagi, Dik. Aduh, iki lho guys. Jangan keliru, guys. Kok ngene, guys? Aduh, mate. Jadi namanya pusaka itu, Dik, kalau kita bicara tentang barang seni, bukan cuma pusaka sih ya. Kita bicara tentang lukisan, kita bicara tentang apa ukiran, kita bicara tentang permata atau apalah barang-barang berharga, barang-barang seni. Itu kita nggak bisa bilang ceritanya. Ceritanya, ya. Oh, ini pernah dipegang sama Brawijaya 5. Oh, pernah dipegang sama, terus jangankan Brawijaya 5. Kita bicara tentang tongkatnya komandonya Pak Karno. Pak Karno, ya. Kalau bisa dapat itu kan luar biasa. Itu sering disebut-sebutkan. Nah, kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya kita nggak lihat cerita kan dalam dunia Tosan Aji, khususnya pusaka. Itu kita harus benar-benar ngelihat itu dari sudut pandang yang seimbang antara cerita dengan fisik itu, Dik. Fisiknya. Harus seimbang. Jadi kalau bicara tentang oh ini Prabu Siliwangi nih, berarti kan dia masuk ke arah Jawa Barat. Arah Jawa Barat. Jawa Barat itu berarti harus kerisnya khas Jawa Barat dong. Khas Jawa Barat. Kalau ini kan keris Iya. Jawa Timuran nggak jelas ya kan? Iya. Jawa Tengah nggak jelas, naga raja nggak ada mahkotanya, mulutnya juga kayak Ini welut ya. Cepat. Cepat. Nah, kita bukannya apa istilahnya bukannya menjelekan karya orang, Iya. bukan, tapi waktu kita memahari pusaka atau waktu kita memegang suatu pusaka, apapun ceritanya, Rik, mau dibilang itu punyanya sultan apalah, raja apalah, yang penting barangnya harus benar dulu. Barangnya benar dulu sesuai dengan historinya. Historisnya, kalau misalnya dia bilang Siliwangi, berarti harusnya dapurannya harus dapuran Jawa Barat, Cirebon minimal, Cirebon, iya. Kesultanan Cirebon atau kesultanan yang di daerah Jawa Barat yang merupakan besinya juga harus sesuai dengan eranya. eranya. Kalau bicara tentang Prabu Siliwangi, harusnya besinya juga era-era Mojopahitan, Dik. Iya. Nggak sembarangan keris Prabu Siliwangi besinya Kamardikan gimana, Dik? Berarti salah, guys. Itu namanya keblondrok oleh bahasa perkerisan, Dik. Keblondrok itu namanya. Duit utang-utangan loh, guys, ini, guys. Acur, Bro. Acur. Oke, kita Terus, lihat ya. ini ya. Ini Dik. Ini yang Ini kita yang bicara asli. tentang pusaka tua ya. Kita lihat ini pusaka Bali. Saya dapatnya dari Lombok. Ini baru ini, Pak. Ini warangganya sih warangga baru, tapi kita lihat ya isinya, Dik. Lu. Bedakan, Bro, besiannya, Bro. Gimana, Dik? Jauh. Wah, tempanya dari kerapetan tempanya, dari sogoannya, Dik. Lihat sogoannya, Dik. Jadi pusaka itu kalau kita bicara tentang sogoan, kalau orang zaman dulu buat sogoan benar-benar dalam, guys. Iya. Nggak cuman kayak garis. Iya. Apa? Ini aja hampir patah. Waduh. Nah, ini
kita dapat dari Lombok Barat. Kalau kita bicara ini adalah pusaka yang istilahnya pernah dibawa oleh petinggi kerajaan, saya percaya dik. Kenapa percayanya? Karena ya dari bentukannya garapnya ini bukan garapan sembarangan kan. Untuk bisa lurus gini, terus seni tempanya sangat padat. Terus habis gitu dari keutuhannya, dijaga keutuhannya pusaka ini. Habis gitu dari keruingannya. Itu lihat keruingannya gimana dik? Waduh, hancur. Kayak ini ya. Kayak gak niat bikin keruingan. Iya, ini kecantol ini pecah ini. Ini namanya keriungan itu nih. Ini. Nah, Iya. Ini dikeker ini, Pak. Nah, itu. Jadi keruingannya kalau orang zaman dulu buat dik. Cantik. Cantik, nggak sembarangan. Dari besiannya juga nggak sembarangan. Dari sogokan, ketajaman sogokannya, kedalaman sogokannya. Ini guys bisa terlihat ya guys ya. Mantap. Cocok kah? CC, temenan. Aku mendelik iki. Intinya itu, kalau orang zaman dulu bikin keris itu dik, nggak sembarangan. Mereka dari dapurnya itu udah ada pakemnya. Sudah ada pakem. Pakem hitungan dari panjang gonjong sama panjang paksi itu ada hitungannya. Dari ini sudut yang namanya condong lelehnya itu ada hitungannya, nggak ngawur. Terus dari kepadatan besinya, dari seni tempal lipatnya itu komposisinya jelas. Karya orang zaman dulu itu benar-benar, apalagi kalau yang istilahnya dipesan sama orang pembesar gitu kan. Itu pasti kerisnya juga nggak sembarangan. Tirakatnya juga pasti. Tirakatnya juga nggak sembarangan. Oh iya, juga. Gini Pak, saya mau tanya untuk tips supaya beli pusaka yang sesuai. Apalagi kalau kita lihat melalui gambar. Nah, ini biasanya. Ya, jadi ya harus hati-hati kan intinya. Kamu harus tahu dulu apa yang nawarin kamu ini orang yang ngerti keris apa enggak gitu kan. Dari mana? Ya dari cerita sama fisiknya itu harus sama gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang keris Mataram atau ya harusnya besiannya juga besi merupakan ciri khas Mataram. Gitu. Kalau kita bicara keris nom-noman era HB, era BB. Kalau ditunjukkan dari foto gitu, cara ngetahuinya gimana? Biasanya kan dikirim. Coba kirim gambar gitu. Ya. Kalau kirim gambar gini, ada triknya juga. Bisa kita harus foto lebih dekat di bawah matahari, nanti bisa kelihatan perbedaan warna antara Saton sama Sloro. Habis gitu kalau kita bicara tentang dapurannya ya, ini keris pernah diubah apa enggak? Misalnya kadang-kadang ada keris brojol, tiba-tiba dibentuk ada naganya, dibentuk kayak singa gitu ya. Atau ditembel, kadang-kadang ada yang ditembel. Itu bisa kelihatan dari alur pamornya. Alur pamornya itu nyambung nggak, gitu kan? Nah itu ada feel-feelan juga sih. Sampai hari ini saya kalau ada yang nawarin saya gitu, lihat kalau saya yakin ini. Tapi kadang-kadang saya ragu kan, kok aneh nih kelihatannya gitu kan? Warna pamornya aneh, atau bentukannya aneh. Atau kita nggak bisa kelihatan lipatan seloroknya, kita nggak bisa lihat perbedaan pamor sama ini. Saya sering kali tanya orang yang mungkin lebih ngerti gitu kan. Second opinion kalau orang bilang ya. Kalau dia juga ragu, ya sojo. Berarti kayak saya ini sok-sokan ini Pak ya. Wah ini kamu beli cerita. Iya beli cerita. Tuh. Ini beli cerita, bukan ini harus hati-hati ya guys ya. Lebih baik bertanya daripada sesat di kamar, di jalan. Apalagi kalau orang bicara tentang keris tarian kan. Ya. Wah aku dapat dari pohon ini, aku dapat dari guruku ini. Nah itu sah-sah aja gitu kan. Karena apapun pengalaman spiritual orang kita nggak bisa sangkal. Tapi balik lagi, fisiknya harus benar. Walaupun itu keris istilahnya jatuh dari langit. Tapi kalau model kayak gini ya. Ini modalnya keris salon. Keris salon lebih apik tuh lagi kayak ini. Mantenan. Guys, sing mantenan guys, wis ya apa balik pondok guys. Kalau ini namanya kalau di daerah Bali Lombok itu namanya keris dapur keris pedang nih. Keris pedang. Jadi penggabungan antara keris dan pedang. Jadi masih masuk pedang sodok, bentukannya wilayah ini seperti pedang sodok, di sini yang nggak tajam tapi mulai ke sini, jadi memang fungsinya untuk menusuk untuk menusuk, tapi di sininya tajam nih, memang untuk sebagai senjata pedang ya.
Tapi yang membuat kenapa dibilang keris pedang karena di daerah Dapuran di sini, di daerah Gandeknya, daerah ini merupakan bilah keris. Bilah keris. Jadi perjalanan bentuk daripada senjata tradisional dari keris ke pedang Ke itu pedang ada modern. urutannya. Oh, ada urutannya. Dari betok, nanti dari keris lurus, dari lurus terus sampai pedang sampai segala macam. Akhirnya jadi pedang yang sekarang ini, Pak. Iya, akhirnya jadi pedang yang sekarang ini itu pun ada campur tangan dari tren pada era itu. Jadi ada pedang-pedang yang mengikuti tren VOC atau mengikuti trennya Timur Tengah. Ada juga yang masih mempertahankan seperti ini. Ini ikut daripada pakemnya Larbango. Pedang Larbango itu yang kalau kita di daerah temuan sungai itu ada kayak pedang tartar itu. Ya, bentuknya kayak gini yang taruh di sana itu kan bentuknya kayak gini juga. Ya, agak Ya, ini seperti gini. Jadi ini kayak istilahnya perjalanan perubahan iya. dari yang primitif ke lebih modern dan lebih modern. Pusaka pun ada tahap-tahap tahapnya, perubahannya. guys. Nggak Ini yang nggak sembarang. mudah. Nggak tiba-tiba nanti modelannya kayak pedang Cina dibilang pedang Majapahit kan repot lagi. Itulah. Karena ada bukti-bukti sejarah di candi-candi itu ada. Gambar-gambar pedang-pedang kuno itu ada. Saya sempat lihat juga, Pak, kayak pusaka yang memang benar-benar sudah ada istilahnya itu jadwalnya gitu. Iya, ada, jadi ada pakemnya. waktu di relief itu senjata itu memang ada, ditemukan memang ada. Memang ada. Sampai sekarang kita masih temuin di temuan sungai ataupun temuan darat itu masih ditemukan pedang-pedang yang era Kabudan. Kadang-kadang ditemukan juga di daerah tertentu pedang-pedang yang era Sriwijaya. Gitu ya. Itu yang persis seperti yang di Rider Relief Candi. Itulah sejarah, guys. Ya, mahal. Nggak lepas jauh-jauh dari bukti otentik yang udah ada di sekitar kita gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pecinta pusaka apalagi untuk pemula, saya pun pernah mengalami gitu ya. Mengalami kita beli cerita itu kita nggak pernah. Apalagi kadang-kadang kita udah terlanjur percaya sama orang, akhirnya kita salah belajar gitu. Belajar. Jadi kita akhirnya koleksi kita jadi koleksi yang istilahnya kita mengharapkan pusaka yang bagus, yang bersejarah. Ternyata pusaka kita bukan pusaka yang seperti yang kita harapkan. Walaupun kita juga nggak bisa memandang remeh pusaka-pusaka Kamardikan. Pusaka Kamardikan yang dibuat dengan sangat bagus pun layak juga untuk dikoleksi gitu loh. Jadi kreasi orang zaman sekarang pun nggak kalah hebatnya. Tapi yang menjadi masalah adalah nilai sejarahnya. Bukan, kalau menjadi masalah kalau kita mengharapkan mendapatkan pusaka tua. Oh iya. Tapi kita salah gitu. Iya. Kalau misalnya Mas Dika, gak apa-apa Pak, saya pengen keris yang baru. Ya nggak ada salahnya menyimpan pusaka yang baru gitu. Ini Prabu Siliwangi. Lah itu. Keliru. Ini Prabu Siliwangi. Dapatnya pusaka ini. Bahaya deh. Oke, teman-teman itu video kita. Semoga teman-teman juga bisa sama-sama belajar ya. Sampai hari ini pun saya masih belajar juga nih. Kadang-kadang pernah salah beli juga pernah gitu ya. Tapi kalau saya salah tak balikin ke orangnya. Ini nih nggak sesuai sama ini karena kita ada perjanjian dulu kan. Kalau ini mau dikembalikan juga nggak bisa, Pak. Konconya Pak Prabu Siliwangi dong. Oh iya, nanti kan ketemu saya. Oke teman-teman, thank you udah nonton video-video kita. Semoga video kita bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.